Om Swastiastu, Om Awigedamastu Namasidam. Selamat datang kembali di podcast Tatu Amasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kembali bersama saya Mira Diantika yang menjadi host di podcast kali ini. Nah, episode hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik bagi saya begitu ya. Karena di sini saya sebagai anak rantau juga dari generasi Z gitu, bertemu dengan teman-teman dari luar pulau dan juga berbagai macam daerah yang bertanya tentang tradisi ini. Nah, apa itu topiknya? Yaitu topik kali ini adalah tentang Hari Raya Nyepi. Nah, yang akan dibantu juga nanti pemaparan materinya atau pertanyaan-pertanyaannya oleh narasumber kita, Bapak Ngakan Putu Ardana. Halo Bapak, semoga sehat ya Pak. Oke, Bapak langsung aja kita bertanya gitu ya. Pertanyaan pertama Bapak, apa sebenarnya Hari Raya Nyepi itu Pak? Ya. Nah, Hari Raya Nyepi ini kalau bagi saya gini, itu ada dua aspek ya mesti deh. Nyepi yang pertama tuh aspek yang dibatasi sama ruang dan itu waktu yang kita sepakati dalam tanggalan nih, yang ditentukan oleh itu otoritas ya. Kan kalau kita awal tahun biasanya tuh dapat tuh kalender tahun baru, udah langsung dicek tuh Hari Raya Nyepi tanggal berapa tuh nanti. Nah, jadi itu dari aspek kalender ya. Nah, yang kedua, ini aspek yang sifatnya praktek nih. Jadi ada aspek yang hari raya kalender itu yang kesepakatannya setahun sekali. Ada juga yang aspek tanpa dibatasin sama ruang sama waktu. Nah, jadi aspek kalender ini sebenarnya bagi saya ya, itu kenapa dia dijadikan tradisi tiap tahun harus dirayakan. Itu sebenarnya itu pesan. Pesan, sudahkah kamu menyepikan dirimu setiap saat dalam kehidupan? Itu di situ. Jadi prakteknya itu nggak dibatasin tuh sama ruang dan itu waktu. Kalau bisa sangat disarankan ya. Setiap hari, setiap saat itu belajar tuh kita. Nyepi itu apa sih gitu. Nah, jadi kalau yang hari raya nyepi yang dalam perspektif itu kalender ya, itu bagi saya tuh itu reminding di sistem, diingetin, kamu udah belum menyepikan itu dirimu. Intinya itu sih. Sebagai reminder gitu ya Pak ya, uh, untuk apakah kita udah menyepikan diri sendiri gitu. Nah, kalau di dalam nyepi ini Pak, kan memang ada beberapa larangan, tapi larangan yang paling apa ya, yang paling basic atau yang paling teringat sangat jelas dari teman-teman saudara-saudara luar Bali misalnya, itu nyepi itu dilarang nyalain lampu atau dilarang keluar rumah. Mereka tuh cuma tahu sebatas itu, tapi sebenarnya nyepi itu sebenarnya dilarang apa aja Pak gitu? Jadi sebenarnya kalau yang namanya larangan itu bagi saya itu sebenarnya itu latihan. Latihan kita gimana kita mengendalikan kita punya keinginan nih, yang notabene ujungnya kita mengendalikan egonya itu kita. Nggak bepergian. Maksudnya apa? Oke, secara fisik yang kita biasanya sering jalan gitu ya, coba deh 1 hari aja kamu latihan. Jangan ini. Nah, nanti latihan itu jadinya apa sih kita apa? Begitu kita ada keinginan pengen terus-terusan itu jalan, rem nih. Itu kamu mau jalan-jalan itu ngapain nih? Kan itu. Jadi sampai belajar sampai di tahap bukan nggak boleh jalan-jalan, sampai di tahap seperlunya, secukupnya gitu ya. Kemudian nggak boleh menyalakan lampu atau api. Itu sebenarnya simbolisasi. Api itu kan itu panas. Panas itu kalau di dalam dirinya kita tuh bisa bentuknya apa? Kemarahan, emosi. Udah nggak kamu mengendalikan, dimatikan itu nggak bisa. Tapi kemarahanmu udah bisa belum habis kendalikan. Marah bukan berarti itu nggak boleh. Marah itu berkah tuh. Karena kita dikasih fasilitas untuk bisa menyampaikan atau mengeluarkan hal yang kita nggak suka. Yang nggak pas itu kalau jadi marah-marah. Marah-marah jadinya apa? Kebiasaan. Begitu ada kejadian yang nggak dia pengen, mungkin dia langsung marah. Menyalahkan orang lain, memaki, menghujat gitu. Kemudian nggak bekerja kan. Nah, maksudnya coba deh
setiap hari siapin waktu untuk menyepi deh sebentar. Jadi kayak yang biasa kita hingar-bingar nih dengan segala aktivitas, coba deh. Entah tradisi apa puja Trisanda jam 12 digabungkan dengan cap renungan gitu ya, mau 5 menit itu bebas. Nah, paling pas kan sebelum habis kita tidur tuh. Ini dulu. Jadinya supaya apa ya, energi-energi negatif nih yang kita bawa dari pagi sampai malam sebelum bawa itu rilis tuh. Kita memaafkan. Jangan kita mau apa tidur masih bawa, wih tadi tuh si ini tuh bikin saya kesel, masih dibawa-bawa. Itu sih. Intinya belajar merilis tuh, mengikhlaskan gitu loh. Mengikhlaskan, memaafkan. Tapi memang berarti nyepi itu sebagai latihan untuk mengontrol Iya. semua itu. Berarti kan tadi tuh ada 4 ya Pak ya, catur, berata, penyepian. Nah sebenarnya itu kan kalau dibilang memang latihan yang memang seharusnya setiap hari, nggak cuma setahun sekali Pak. Tapi memang sejatinya memang itu tuh memang cuma setahun sekali aja. Nah bagaimana caranya biar catur, berata, penyepian itu diimplementasikannya setiap hari Pak? Ya itu mesti memulai ya kebiasaan itu baru gitu ya. Misal nggak perlu yang itu muluk deh ya. Satu hari bisa menyisihkan entah itu 5 menit, 10 menit, ntar kalau dirasa masih apa sih kurang, itu naikin. Mau 10 menit, 15 menit, mau waktunya itu kapan, itu bebas. Kan yang tahu aktivitas kan itu kita. Pasnya, nyamannya, silakan. Itu fleksibel. Tapi paling enggak dengan kita memulai, pasti nanti kita ada kok tuh dampaknya ya. Kalau saya waktu dulu itu latihannya gini, karena saya waktu itu pernah kena yang namanya anxiety ya. Jadi begitu saya dapat rootnya itu jadi saya waktu itu rootnya saya terbiasa menilai yang di luar nih. Jadi kalau yang di luar nggak terjadi sesuai maunya saya tuh langsung itu komplain. Wah ini mestinya begini, mestinya begitu, seharusnya gini, seharusnya gitu. Nah sampai akhirnya saya kena anxiety, saya cari itu rootnya, ternyata ini nih kebiasaan saya selama bertahun-tahun, kebanyakan menghakimi, itu menilai. Saya coba tuh, saya latihan tuh. Itu latihannya gini, 6 bulan saya nggak menilai. Saya nggak menghakimi, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ya. Apa yang terjadi? Itu apa adanya, nggak perlu kamu labelkan, nggak perlu kamu hakimi. Nah, begitu saya habis praktekkan itu, saya dapat experience gini, loh kok itu lebih nyaman ya? Saya jadi lebih itu ngalir, lebih ya udahlah gitu. Jadi nemu itu mantra paling sakti itu. Ya udah. Ya udah. Nah itu sebenarnya masih menjadi apa ya, PR, terutama saya juga Pak. Saya masih belum terima dengan apa yang nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi juga makin ke sini makin apa ya, makin belajar untuk nggak semuanya harus berjalan dengan keinginanku gitu, keinginan diri sendiri. Dan itu memang yang harus dipelajari dan ternyata memang mantra ya udah itu sangat apa ya, sangat ampuh dan sangat menenangkan hati gitu. Nah untuk di nyepi sendiri Pak, kan kadang ini kita ada istilah nggak boleh ribut, nggak boleh berisik. Nah mungkin memang maknanya harus sunyi, sepi. Nah sebenarnya apa sih fungsi dari kesunyian itu Pak? Jadi gini, kalau yang namanya kesunyian atau keheningan itu sebenarnya hakikatnya diri kita tuh hening sebenarnya. Jadi kalau masih di kehidupan kita tuh masih quote-unquote ya, berisik, terutama berisik yang di sini nih, di sini sama di sini, itu pasti akan memanifest kemana? Ke perkataan, ke perbuatan, ke perilaku. Contoh aja, ngelihat waktu kemarin apa sih pilpres lah, itu sebenarnya pilpres tuh media kita belajar tuh mau jadi pengamat atau kita mau jadi komentator nih. Ikut dalam perdebatan. Karena kalau berdebat ya itu silakan aja. Tapi pasti kalau perdebatan yang ada mencari benar atau salah. Tapi begitu kita jadi itu ngamatin aja nih. Ya memang seperti itu. Kejadiannya kayak gini, faktanya kayak gini. Kita mesti ngapain? Mau si A yang naik, si B yang itu naik, itu sama aja kok.
Kecuali kalau si A naik, kita udah nggak perlu kerja lagi, nggak perlu kuliah itu lagi, oke dah. Saya akan pos-posan. Maka kalau kita milih si A atau si B, kita masih tetap menjalankannya, ya udah, fokus saja ke diri. Mau yang mimpin siapa ya udah itu eh, urusannya mereka deh gitu. Urusan kita ya udah. Kita pentingin nih hidupnya kita. Mana yang kita mesti benahin, mana yang kita mesti persiapkan, kan itu lebih enak. Lebih ringan gitu loh kalau bagi saya ya. Lebih nggak berisik gitu Nah, ya, anak lebih nggak berisik. Nah, terkait kalau nyepi, terus ada istilah sunyi, ada lagi meditasi. Nah, beberapa orang itu bilang kalau, "Oh, nyepi itu harusnya kamu meditasi," gitu. Bener-bener diem puasa, ada yang bilang puasa juga 24 jam. Nah, sebenarnya apakah memang ada, apa ya, aturannya kalau nyepi itu puasa 24 jam atau, nyepi itu harusnya meditasi, itu ada nggak sih, Pak? eh kalau saya sih gini ya, itu kayak meditasi, puasa itu kan action-nya ya, Iya. itu lakunya. Itu sebenarnya itu salah satu bentuk latihan kita mengendalikan nih, mengendalikan mengendalikan yang namanya ego atau keinginan. Kayak saudara-saudara di itu Muslim ya, itu dia di itu Ramadan tuh. Iya. Nah, kan itu dia, nahan lapar, haus, plus nahan ininya dia tuh, egonya dia gitu. Ego marah, menilai, menghakimi, itu hujat gitu ya. Nah, jadinya kalau masalah praktek itu nyaman kalau bagi saya yang puasa 24 jam itu pernah. Sampai sekarang pun saya masih menjalankan yang namanya intermittent dengan jendela 16:8 atau 18:6. Ya itu latihan buat saya. Masalah yang cocok buat saya belum tentu cocok buat yang lain, ya itu monggo, temukanlah tuh yang pas buat, yang lain, itu gimana. Jadi baik itu puasa, meditasi itu sebenarnya laku supaya kita men-shutdown nih, pikiran ini nih. Karena dia kan paling itu berisik tuh. Wah, coba deh shutdown. Shutdown-nya itu gimana? Kita nggak kasih energi ke si pikiran nih, nggak kasih atensi. Tapi kita kayak berjarak nih. Kita mengamatin nih. Si pikiran, perasaan, emosi ini mainnya itu gimana nih? Begitu kita jadi itu ngamatin, oh iya ini saya cuma lagi mengalami ini. Nanti dia akan ini tuh, akan menurun tuh dengan sendirinya. Jadi kalau bagi saya pikiran, perasaan, emosi itu kayak anak itu kecil tuh. Kalau dia lagi nangis tuh semakin di ya dibilangnya, diapul ya, makin jangan ini, Makin nangis. makin nangis dia. Iya, makin nangis. Tapi kalau kita diemin, ntar juga Diem sendiri ya? diem sendiri karena apa? Capek, Iya. karena nggak dikasih ini ya. Dimarahin Nah sama begitu nenek. dia diem, udah ya, yang ngambil alih itu tuh saya, kesadaran. Begitu kesadaran ngambil alih, nah udah. Baru tuh biasanya intuisi baru itu jalan, tahu-tahu dikasih solusi, jalan keluar, itu dibimbing, itu sih experience saya itu gitu. Untuk action berarti ya, Pak, ya, untuk Iya. puasa atau meditasi. Nah, untuk yang Bapak lihat zaman sekarang nih, Pak, apa yang Bapak lihat dari tantangan anak muda di hari raya Nyepi? Mungkin banyak banget yang ngelanggar, istilahnya ngelanggar Nyepi, mereka malah sengaja, bangga kalau mereka bisa keluar rumah gitu kan, ada beberapa hal yang mereka malah memamerkan di sosial media kalau mereka, "Wih, di daerah rumahku nih bisa keluar nih," kayak gitu. Kalau memamerkan mereka bisa nyalain lampu kayak gitu. Nah, selain itu apa yang menurut Bapak menjadi PR atau tantangan anak muda zaman sekarang, Pak? Jadi gini, kalau untuk, eee eee, nyepi yang di pabrikasi ya, kan Iya, kayak di Bali gitu ya kan, iya, bener-bener tuh semua di-shutdown tuh, listrik mhm, dimatiin. Bahkan mungkin kalau nggak salah siaran mhm, televisi juga ya? televisi mati, WiFi juga WiFi mati, juga. iya. Itu sebenarnya apa? Coba deh kamu sekali-sekali nggak berhubungan sama dunia luar. Oke, Itu dengan jaringan, itu handphone, itu kan kita terkoneksi loh ke semua belahan itu dunia. Ada perang di sini, ada bencana di sini, ada mmm, event ini. Itu kita inian loh. Nah, itu kan sometimes itu bikin bikin kita terdistract tuh dengan kekhawatiran, ada gini nih, Amerika sama Iran perang ini dampaknya entar itu apa ya? Entar jangan-jangan gini, Amerika menerapkan tarif
eee, ke Indonesia gitu ya, Bener. wah ntar nih bakalan banyak itu PHK nih gini 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 gini. Ya itu saya yang itu balik, besok hujan apa panas lagi kita belum tahu. Nggak tahu. Nah, gitu. Jadi ya udah fokus ke saat ini, kita saat ini baik-baik, udah syukurin, habis itu next-nya saya mesti itu ngapain nih. Hmm. Nah, artinya apa? Kreativitas kan yang udah dikasih sama semesta itu digunain. Oke, tadi sempat membahas tentang kesunyian di dalam diri atau pikiran gitu ya, Pak, ya. Bapak pernah nggak sih merasakan ketika nyepi yang memang libur terus nyepi di hari raya nyepi, Bapak tuh emang mendetoks pikiran Bapak dan memang kayak merasakan nih manfaat nyepi gitu yang emang ada khusus hari ini saya mau nyepi, saya memang mau detoks pikiran itu pernah nggak, Pak? Pernah, pernah. Apa Dan yang itu Bapak masih itu rutin selalu saya itu laksanakan. Tapi yang itu balik, jangan sampai kita yang pernah saya itu bilang, nyepi tomat. Hari raya nyepi itu kita tobat, berikutnya kita kumat. kumat? Jangan tomat itu ya istilah baru. Heeh, Berarti itu. sering ya, Pak, ya Bapak melakukan itu? Nah, itu kan sebenarnya di dalam tradisi menjelang nyepi di Bali kan itu kan itu ada kan yang namanya apa sih pawai ogoh itu ogoh ya tawur kesanga tuh. Itu yang ditarak kan itu bentuknya apa? Kayak itu raksasa kan? Iya, hal yang negatif. Apa sih menyeramkan gitu. Itu sebenarnya pesan ego keinginan itu pikiran, perasaan, emosi sekali mesti tuh itu dikasih tuh panggung. Makanya diiniin tuh, ditarak tuh dia. Begitu menjelang nyepi, waktumu udah selesai ya, stop. Kesadaran yang itu hening inilah yang take itu kontrol gitu. Istilahnya kita lepas dia sebentar, itu masukin di kandang. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kan banyak dari kita yang egonya dilepas itu liar. Nah, dilepas itu liar, nggak ada kontrol ini. Jadinya itu apa? Kebablasan. Jadi fungsinya nyepi ini sebenarnya itu kita oke, ada waktunya kita ngasih si ego ini tepanggung karena ego ini harus itu ada nih. Karena tanpa ego nggak mungkin ada yang namanya manifestasi atau penciptaan. Contoh gini, Demira saya pengen jadi sarjana itu kan ego tuh, tapi dalam kadar yang pas. Oke, begitu udah kita kasih panggung, itu udah ya. Nah, next udah stop. Yang penting dalam kadar yang pas, dia jadi mitranya si kesadaran ini nih, si jiwa nih. Tapi dalam kadar yang berlebih, dia malah jadi itu racun. Bisa kita hijack nih, si jiwa ini nih. Nah, itu sebenarnya gimana caranya supaya nyepi itu kita latihan supaya gimana yang mengontrol ini si jiwa nih. Si ego dijadikan alat, bukan dijadikan tuan. Tuan. Nah, Jadi kita memang harus bisa mengontrol ego iya. itu. Gitu. Oke, berarti itu juga yang perlu dipelajari semua orang bahkan ya semua umat Hindu terutama Dilatih Pak ya. sih sebenarnya. Dilatih. Nah, untuk itu Pak, ini juga jadi apa ya? Jadi banyak PR untuk semua keluarga juga karena kan pemahaman nyepi itu nggak semua orang punya pemahaman yang seperti itu. Paling mereka melaksanakan nyepi itu kayak sekedar tidak keluar rumah. Itu yang paling dilakukan itu cuma nggak keluar rumah sama nggak nyalain lampu itu aja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa kita tanamkan materi atau pemahaman tentang nyepi itu, Pak, di keluarga-keluarga? Apakah memang harus memperbanyak, acara-acara seperti ini, misalnya podcast, ataukah memang sebaiknya dari pemerintah yang lebih menggencarkan lagi pemahaman tentang nyepi atau bagaimana, Pak? Jadi gini, kalau bagi saya, itu balik. Semua dimulai dari diri sendiri. Jadi, mau memulai atau enggak kan itu nggak bisa dipaksa. Yang kayak tradisi di Bali, nggak nyalain lampu, nggak berhubungan sama jaringan, nggak ngelihat itu medsos. Itu kan, itu apa? Sukarela, itu atau dipaksa? Dipaksa. Dipaksa, pokoknya hari nyepi tanggal sekian, semua di shutdown gitu. Ya. Tapi bisa nggak kita sendiri nih yang mengendalikan nih. Shutdown-nya, remote pengontrolnya itu di kita. Contoh apa sih prakteknya itu gimana? Oke gini ya. Kalau saya biasanya gini.
bangun tidur saya nggak langsung saya ngelihat ke handphone. Saya bawa ke handphone, oke, saya diem dulu sebentar. Entah saya hening, saya bersyukur masih dikasih hidup, masih dikasih napas gitu ya. Begitu kita udah siap, barulah kita pelan-pelan, pelan-pelan. Terus juga latihan memperlambat aktivitas. Jadi nggak keburu-buru kita. Ini, ya oke, kita lihat handphone. Oh, saya mesti ini kita tarik. Oh, si ini nih, saya mesti respon. Oh, ini gini. Jadi kita nggak yang baru bangun kan. Saya waktu pernah lihat teman baru bangun tuh udah, Langsung. ini begini. Lama-lama kena tuh itunya tuh, ntar tuh. Jujur Mira pribadi juga kayak gitu, baru bangun tuh pasti udah langsung auto. Itu tangannya Auto, nah itu karena udah jadi kebiasaan. kebiasaan. Auto respon. Iya. Nah, jadinya nanti dari praktek kita nyepi ya, dari yang tadinya auto respon, jadinya kita tuh sadar, oh oke, ini begini, ini begini, ini begini. Itu nggak apa-apa. Jadi emang mesti mengalami yang kayak itu Mira dulu nih. Jadi gini, kita nggak mungkin tahu yang tepat sebelum kita tahu yang salah. Emang mesti tahu nih dulu, karena itu bagian dari lesson. Jadi kalau bagi saya, orang melakukan kesalahan ya itu proses pembelajarannya dia. Karena apa? Saya nggak bisa mengklaim saya nggak punya kesalahan. Saya juga itu masih banyak. Gitu. Ya itu proses pembelajaran supaya saya itu tahu. Oh, yang pas tuh gini, yang pas tuh gini. Itu everyday itu. Intinya di situ. Berarti banyak banget sebenarnya dampak positif dari nyepi gitu ya, Pak ya. Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan yang apa ya, selain itu Pak, yang selain yang Bapak sebutkan tadi, apa aja dampak positif dari Hari Raya Nyepi, entah untuk diri sendiri atau untuk lingkungan gitu Pak? Ya, kalau saya lebih prefer saya ngomongnya bukan Hari Raya, tapi prakteknya. Prakteknya, Nah, oke. jadi kalau habis kita membiasakan diri ya, kita itu hening, ini. Kita lebih bisa mendengar suara yang itu di dalam nih. Nah, pertanyaan saya suara yang di dalam itu tuh siapa? Itulah petunjuk yang paling pas itu. Contoh aja gini, misal kita lagi di jalan deh. Kita ngelihat ada kakek jalan bawa sampah berat banget. Di sini pasti itu dua tuh. Kamu kan bawa uang tuh. Coba kamu dikasih tuh uangnya. Tapi di satu sisi pas itu ada yang, kamu kan mesti beli ini ntar, kamu kan mesti beli ini ntar uangmu itu kurang loh. Itu berisik tuh. Nah, tapi begitu kita bisa, udahlah, saya ikhlas mau apa? Kita kasih dia. Itu di situ sebenarnya. Kita bisa memisahkan nih mana yang suara yang dari dalam, mana suaranya sih ego tuh. Yang banyak PR setiap, termasuk saya juga mesti ini nih. Ini mesti cek nih, ini si ego yang ngomong atau yang apa di dalam nih, sang kebenaran yang apa di dalam nih yang kita ngomong nih. Nah, itu yang namanya kalau di bahasa umum ya itu hati nurani. Hati nurani. Kita bisa mengontrol gitu ya Pak ya. Untuk kalau mempraktikkan nyepi di ini Pak, di luar Pulau Bali. Nah kalau biasanya kan orang, ayo nyepi di Bali karena lebih kerasa gitu. Karena memang di Bali itu kan kalau nyepi itu memang dipademin kayak langsung seharian gitu kan. Ya, di shutdown ya. Masih shutdown. Sedangkan kalau di luar Pulau Bali itu tidak melakukan itu. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang umat Hindu yang berada di luar Pulau Bali, Pak? Mungkin ada sarankah atau bagaimana melaksanakan praktik nyepi itu di luar Pulau Bali? Ya, itu masing ya. Temukan pola yang nyaman. Mau sebelum tidur nggak dengerin, udah mau ada suara mobil lewat, motor lewat, berisik, udah terima aja. Terima aja. Ada suara motor, iya ada suara motor. Jadi kita nggak perlu bilang, wih ini motor berisik banget sih suara, ini mobil. Nggak selesai itu. Berisik dia terus. Karena pikiran sama apa ya maksudnya, ego tuh emang kodratnya tuh itu nggak mau diem dia. Berisik ya terus. Nah ini yang ini kan artinya apa? Kita dikasih yang namanya free will, kebebasan. Mau dengar si ego atau mau dengar si ini. Yang masing-masing ada konsekuensi nih. Balik ke masing-masing, mau latihannya itu gimana?
Gitu. Kalau saya sih itu ya, saya waktu itu belajarnya gitu, selama hampir 1 tahun, apa yang terjadi di depan saya sekalipun itu ngeselin, jangan jangan apa direspon. Stop, amatin, terima itu apa adanya, nggak perlu dilabelin, nggak perlu dihakimin, udah. Berarti memang balik diri sendiri walaupun mau tinggal di mana pun, kalau Ya, emang mau niatnya mempraktikkan nyepi itu pasti bisa gitu. ya, Nah, terkait hal itu, Pak, kalau di media sosial sendiri, Pak, kan memang bahkan teman-teman dari non-Hindu, apa maksudnya, saudara-saudara dari keyakinan lain itu memang bingung dengan nyepi itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya bagaimana peran media sosial itu dalam praktik nyepi, Pak? eee, kalau bagi saya gini, media sosial bisa dijadiin sarana buat latihan. Contoh, kita ngelihat berita yang buat saya ini orang nih ngeselin banget, brengsek, intinya gitu. Kita kan dikasih tuh, itu pilihan, mau komentar, ikut memanasin, atau zoom out nih. Ini kok dia bisa ngelakuin ini, kenapa nih? Kok bisa gini dia? Kok bisa gini dia? Tanpa kita mesti kita hakimin loh ya. Ini orang jahat banget sih ini orang. Nah, tapi kita bisa tuh apa sih melihat. Karena begitu kita berkomentar yang nggak bagus, sekalipun kita nggak kenal ya sama itu orang. Kira-kira udah bikin nggak cakar karma baru kita? Udah bikin. Itu loh. Makanya sekarang tuh udah bukan hati-hati dengan itu mulutmu. Hati-hati dengan jarimu. Jari. Hati-hati ketikannya dijaga gitu. Itu. Karena memang bahaya banget ya, Pak, ya, Iya, semua yang diketik tuh bisa mempengaruhi banyak hal yang tanpa kita sadari gitu. aksi reaksi. Bener. Kita menghujat di situ, lihat aja. Walaupun bisa jadi kita menganggap, oh mungkin komen ini nggak dibaca Nah, gitu, iya. atau bisa berdampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan, gitu. Oke, itu untuk terkait media sosial dan juga, praktik nyepi. Nah ini Pak, yang paling banyak menjadi hal yang menarik di dalam nyepi adalah pawai ogoh-ogoh. Nah itu sebenarnya ogoh-ogoh itu apa Pak? Tadi kan Bapak sempat menyinggung sedikit tentang ogoh-ogoh itu memang ego manusia gitu kan, atau sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, sebenarnya apakah memang ogoh-ogoh itu diciptakan sengaja harus berbentuk raksasa atau memang hal-hal lain atau seperti apa Oh, sebenarnya, Pak? jadi gini, jadi ogoh-ogoh itu bagi saya ya, kalau yang saya lihat gini, jadi ogoh-ogoh itu simbol dari Pancamabuta, yang kalau di tradisi kita kan kepercayaan itu rajanya itu kan Iya. Dewi Durga ya, yang bentuknya bisa menyeramkan. Tapi di satu sisi Dewi Durga kan juga dibilang ibu, Mhm. ibu semua makhluk. Karena dia yang memberikan kehidupan ke semua itu makhluk nih. Kita makan, ya, dia yang apa sih, melebur semua 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 apa sih, kotoran yang itu ada di bumi, yang bikin kok bisa bikin kita naruh makanan di tanah, dia membusuk sampai itu hilang gitu ya. Nah, jadi unsur Pancamabuta itu kan namanya unsur itu materi, duniawi lah. Pada kadar yang pas, dia jadi supporting untuk apa sih, kita hidup. Tapi ketika unsur duniawi itu kita terlalu berat, terlalu terpaku ke sana, jadi menimbulkan perilaku atau sifat-sifat yang menyeramkan. Rakus gitu ya. Misal jangan jauh-jauh deh, ada yang melakukan aksi korupsi, ya, atau sampai, mohon maaf, sampai menghilangkan nyawa orang lain demi dapat something gitu ya, merampok, merampas sampai si apa sih, korbannya itu mati kan itu. Jadi ketika itu berlebihan, itu jadinya apa sih, menyeramkan. Makanya disimbolinnya itu Yang serem-serem. serem-serem, betul. Yang Tapi serem-serem. kan nanti itu ogoh-ogoh tuh diarak, Pak, ya? Nah, Dikelilingin tuh maknanya dikelilingin tuh gimana, Pak? dikasih itu panggung Oh. dalam kadar yang pas, itu boleh dikasih. Kita cari berkah, cari uang, cari 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 yang berkaitan sama apa, duniawi. It itu boleh. Jadi pesannya gini, Tuhan itu kan menurunkan nih, kita semua di bumi. Kamu nikmatin deh tuh. Kamu mau punya rumah 20, emas bertonton, uang puluhan miliar, itu monggo. Tapi saya minta cuman satu ya, jiwamu harus sama kayak waktu kamu itu baru lahir. Di situ tuh.
gimana caranya kita menyeimbangkan nih antara ego sama ini. Tuh, itu di situ. Pembelajaran yang nggak stop-stop deh tuh. Boleh kamu punya, boleh kamu ini, tapi kamu nggak boleh itu kamu jadikan lambang identitasmu. Karena identitasmu yang asli itu ya itu saat kamu baru lahir tuh. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak punya apa-apa. Nah, itu di situ. Oke, maka dari itu ogoh-ogoh tuh pada akhirnya akan dibakar gitu Pak ya, untuk kayak menetralisir gitu ya istilahnya Pak ya, menetralisir atau apa itu istilahnya? Dikendalikan. Dikendalikan. Jadi maksudnya dikembalikan pada kadar yang pas. Pada kadar yang pas. Karena tanpa ada ogoh-ogoh atau ego ini, kita nggak bisa hidup. Makan, itu aja kan tuh ego. Saya pengen makan mie, saya pengen makan ini kan, itu ego tuh. Nah, pada kadar yang pas, monggo. Berarti bukan dihapus tapi Dikendalikan. dikendalikan. Karena dihapus itu nggak mungkin orang Iya, benar. semuanya punya kok. Saya juga punya. Dan butuh juga Butuh, terkadang ego itu emang dibutuhkan, Heeh. tapi memang harus bisa dikendalikan Iya. atau dikontrol Heeh. gitu. Oke, memang ternyata nyepi itu sedalam itu maknanya ya Pak Iya. ya. Nah, kalau terkait dengan ini Pak, istilah tatuamasi. Nah, istilah tatuamasi itu apakah Bapak pernah apa yang bisa diimplementasikan atau tatuamasi apa yang pernah Bapak rasakan atau implementasikan ketika nyepi Pak? Tatuamasi kalau bagi saya itu sebenarnya perenungan setiap hari ya. Dalam artian gini, kita balik dulu nih ke petunjuknya kan, tatuamasi kan aku adalah kamu, kamu adalah itu aku. Nah, ini kan prakteknya itu gimana sih? Sebenarnya kita mesti pahamin nih dulu nih, petunjuk maupun apa ya, konsep dasarnya gitu ya. Bahwa apa ya, yang kalau kita mau bilang lebih agak itu kompleks ya. Tuhan itu kan nggak terbatas ya. Kalau kita mau mendefinisikannya itu nggak mungkin lah. Nah, saking nggak terbatasnya dia harus turun ini dikit nih, turun grade nih. Jadi dari yang kalau saya bilangnya Tuhan itu sang kecerdasan deh, sang kecerdasan semesta tanpa batas yang mengatur kehidupan di dunia ini supaya seimbang. Dia harus memanifest nih. Jadi bentuknya apa? Energi, kemampuan. Ya, dari kemampuan ini kok bisa tanaman bisa tanpa kita suruh dia kan itu tumbuh, ya kan? Kok bisa gitu loh. Artinya kecerdasan ini pun di dalam tumbuhan kan juga itu ada nih. Dalam diri kita juga nih. Contoh gini, tugas kita tuh cuman masukin makanan ke mulut loh. Tapi begitu lewatin leher, yang mencerna pernah nggak kita nyuruh? Enggak. Berarti ada di dalam tubuh kita pun itu ada kecerdasan yang bisa mengolah makanan dari materi jadi energi sehingga kita bisa beraktivitas nih. Kita gerakin ini aja nih. Nih. Ini. Artinya kecerdasan yang tadinya nggak terbatas itu kayak mewujud dia nih, ekspansi jadi beragam macam daya atau itu fungsi. Yang di Bali dibilangnya apa? Ya itu ada Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Purusa, Prakrti. Jadi dari kecerdasan mewujud jadi energi, mewujud jadi materi. Prakrti. Gitu. Jadi mulai dari kecerdasan tanpa batas sampai ke prakrti itu kan sebenarnya levelnya dia semuanya. Kira-kira di dalam prakrti dia itu ada nggak? Itu ada. Di hukum apa sih fisika kan dibilangnya apa? Atom. Kan itu. Nah, jadi tatuamitasi yaitu kita menyadari bahwa di alam semesta ini, di kehidupan kita ini, itu semuanya dia. Yang menghadirkan semua dia. Tapi kayak itu gini deh. Pernah nonton nggak filmnya Steven Spielberg atau Walt Disney deh? Apa Donald Duck tuh? Donald Duck itu kan ciptaannya. Tapi di dalam ciptaan kan ada idenya si Walt Disney ini. Idenya si penciptaannya mewujud dari sini. Kita kebanyakan cuma tahu ini.
Intinya itu deh. Tapi begitu kita tahu, oh ini yang ini. Jadi sebenarnya ciptaan ini ya ini dia yang memanifest nih. Itu hanya produknya gitu Iya, ya? heeh. Dari produknya kita bisa paham Oke. yang bikin nih idenya, ininya gitu. Ini yang Itulah tatuamasi iya, gitu ya? heeh. Oke, terkait Nyepi, Pak. Nyepi ini kan emang kaitannya tuh sangat sangat kuat dengan yang namanya budaya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memaknai Nyepi itu lebih dari budaya, tapi memang Nyepi itu bukan cuma sekedar budaya, tapi memang spiritualitas. Ya, itu dua ya, Mhm, antara tradisi sama makna. Kalau iya, spiritual kan kita itu ngomong di makna ya. Tradisi ini sebenarnya jembatan nih, jembatan untuk kita paham di maknanya. Jadi dari tradisi kita pertanyakan nih, kenapa sih saya nggak boleh keluar rumah? Kenapa saya nggak boleh menyalakan ini? Kenapa gini. Jadi itu sifatnya sebenarnya latihan. Buat saya lebih tepatnya itu latihan. Supaya manusia mau berlatih kan kadang-kadang mesti dipaksa kan. Itu yang terjadi di Bali nih. Oke, coba deh kamu 24 jam nggak berhubungan sama yang namanya media sosial sama dunia luar. Satu hari aja. Nah, untuk besokannya, ya itu dimulai deh tuh. Masing-masing individu temukan deh metodenya sendiri-sendiri untuk bisa dapat latihan nyepi. Bukan buat ini, buat dirinya, buat manfaat dirinya. Gitu. Intinya itu sih kalau dari saya. oke. Kalau anak muda sendiri, Pak, apakah memang anak muda itu bisa memaknai Nyepi seperti itu atau masih menurut Bapak, "Oh kayaknya udah nggak bisa ini ditolong," atau kayak gitu istilahnya? Kalau ditanya bisa atau enggak, iya, itu masih. Mhm. Tinggal niat nggak. Niat apa enggak dari Heeh, merekanya gitu ya, heeh. Pak, ya? Nah itu niat kan nggak bisa dipaksain. Iya bener. Heeh. Jadi ya tergantung masing. Akibatnya pun juga ntar yang akan merasakan kan masing. Yang nggak terbiasa, yang udah terbiasa nggak berkomentar, nggak cepat menilai, itu pasti nanti dia akan lebih ngelihat satu permasalahan tuh dia bisa lebih itu utuh gitu loh. Mhm, Nggak cuman dari zoom in gini. Kalau zoom in kan kayak ini gini deh, pernah nggak naik pesawat? Pernah mhm. kan? Kalau kita mau landing nih di satu kota malam, gitu kan lihat lampunya bagus tuh, Iya. ya kan? Karena kita lihatnya dari sudut pandang yang lebih lebih luas. Tapi begitu kita mendarat, kita menuju tempat tujuan, ternyata yang lampu-lampu itu salah satunya apa? Macet di jalanan. Kita masuk, oh ternyata ini macet ya gitu. Nah, gitu. Karena kita melihatnya dari sudut yang sempit nih, saya sudut yang ini. Tapi begitu kita lihat dari point of view yang ini ya Bebas. gitu. Kita ngeliat keindahan, Ya, tergantung dari POV gitu. ya. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana kita bisa menilai keberhasilan dari praktik Nyepi itu secara spiritual? Lihat deh kebiasaan kita yang dulu-dulu berkurang atau malah itu nambah nih. Kebiasaan menghakimi, menilai, berkomentar, Mhm, ngegibah, itu dari 10 bisa kurang satu aja itu udah bagus. Jangan dari 10 malah nambah nambah. jadi 15. PR-nya makin banyak tuh ntar tuh. Itu aja sih indikator yang simpel ya. Lihat ini aja, lihat itu diri aja. Kebiasaan saya itu gimana? Saya lebih banyak auto respon atau saya ini sebentar nih, saya pengamat sebentar, oh ternyata begini. Ngelihat dari sudut pandang yang itu lain. Karena setiap kejadian itu bukan 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 ini loh, satu kejadian itu pasti ada sisi positif sama itu negatifnya. Mungkin kita lebih banyak lihat yang ininya di sini nih. Kayak kayak contoh di sini. Saya nulis di sini itu angka 6 nih. Mhm. Dari saya 6, dari Dek Mira itu berapa? Jadi 9. 9, iya. Terus kita berdua nih ngotot nih, ini 6 deh, enggak Pak, ini 9. Ini 6, ini 9. Begitu, Mbak deh, itu putar. Saya ngelihat dari sisi Demira lihat dari sisi saya. Oh ternyata iya. Saya nggak salah, Demira juga nggak salah. Nah itu. Itu udah dari POV, semua dari Iya, sudut pandang masing-masing, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. jadi setiap orang benar dengan perspektifnya Iya. masing-masing gitu. Itu. Oke, sangat luar biasa ya percakapan hari ini dan juga episode kali ini menurut Mira itu sangat, apa ya, dalam banget karena bagi Mira sendiri dan juga mungkin teman-teman yang nonton di rumah itu memaknai Nyepi itu cuma kadang sekedar hanya budaya atau tradisi atau hari raya yang setahun sekali nih libur semuanya. Tapi ternyata makna Nyepi itu nggak cuma sekedar budaya, tapi memang ada maknanya, ada dampak positifnya yang mana ternyata itu bisa
sangat membantu tentang ketenangan Ya. gitu. Pertumbuhan Pertumbuhan. pikiran sama Dan jiwa. juga bagaimana mengontrol gitu ya, tadi ya Bapak bilang mengontrol emosi dan juga mengontrol amarah, itu juga di hari raya Nyepi atau praktik Nyepi itu sangat membantu kita dalam ketenangan itu. Ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. untuk semua insight-nya. Semoga teman-teman di rumah juga semakin tercerahkan dari podcast ini. Dan saksikan terus podcast Tatu Amasi di channel ini. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.